Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa agama Islam sebagaimana yang kita ketahui sangat menjunjung tinggi pentingnya ilmu, pengetahuan dan teknologi, meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat pertama kali yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra secara tekstual mengajak kepada kita umat Islam untuk membaca. Tetapi secara kontekstual sebenarnya ayat ini mengajak kita umat Islam untuk belajar, untuk memulai sesuatu dengan belajar. Dengan belajar, maka kita bisa membuka ilmu pengetahuan. Maka dengan belajar, kita bisa membuka peradaban. Maka dengan belajar, kita bisa membuka cakrawala kehidupan. Jadi, ayat yang pertama kali turun ini menegaskan pentingnya membaca dan belajar. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah menegaskan belajar adalah menjadi kewajiban bagi setiap orang Islam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita elaborasi sangat mendalam dan sangat jauh dalam Al-Quran dan hadis, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menekankan umat Islam untuk menggunakan akal dan pikiran dalam rangka untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menegaskan afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun, yang mengajak kepada kita untuk berpikir menggunakan akal. Kemudian di sisi lain dalam salah satu bukunya Quraisy Shihab mengatakan bahwa setidaknya ada 700 sampai 800 ayat yang menyatakan tentang alam dan fenomenanya sebagai awal untuk menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui juga dalam perkembangan sejarah, akhirnya umat Islam pernah mengalami masa keemasan, menguasai peradaban dunia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Setidaknya ini bisa dilihat pada masa Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Kita tahu pada masa itu berkembang Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar yang di sana berkembang matematika, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu hukum dan seterusnya. Di saat yang sama kemudian bermunculan cendekiawan dan tokoh-tokoh intelektual muslim. Siapa yang tidak tahu tentang Ibnu Sina, atau orang barat mengenal dengan Avicenna sebagai bapak dokter, bapak pengobatan dunia yang menjadi referensi untuk pengembangan ilmu kedokteran dalam perkembangan ilmu dengan pengetahuan sampai dengan sekarang. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Rus atau Averroes sebagai tokoh filsafat dunia? Siapa yang tidak kenal dengan Al-Khawarizmi, tokoh matematikawan dunia Islam yang sangat terkenal waktu itu? Seiring dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan, bermunculan para cendekiawan muslim, maka berdiri juga universitas-universitas terkemuka Islam waktu itu. Berdirilah Universitas Nizamiyah di Baghdad, berdirilah Universitas Cordoba, berdirilah Universitas di Damaskus,
yang menandai tentang berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di masanya. Bahkan banyak di antara tokoh-tokoh, para pelajar, para mahasiswa dari seluruh dunia termasuk dunia barat yang belajar pada Universitas Islam terkemuka waktu itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa setelah itu, pada masa-masa sekarang ini, Islam mengalami kemunduran dalam peradaban, dalam ilmu pengetahuan dan teknologi? Ada banyak faktor yang menyebabkan. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Sebagaimana analisa para tokoh dan intelektual muslim, kemunduran peradaban dunia Islam kebanyakan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal. Konflik internal, perebutan kekuasaan, pemberontakan, kemudian juga semakin berkembangnya dunia barat, faktor eksternal, kemajuan peradaban barat. Di samping itu, Baghdad mengalami kehancuran karena serangan dari luar. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kita umat Islam ini mampu bangkit kembali untuk menguasai ilmu pengetahuan dan peradaban dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi, sama seperti masa keemasan pada dinasti Abbasiyah yang dulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam ajaran Islam sangat mendukung, sangat memotivasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi juga kita sebutkan bahwa dalam fakta sejarah kita telah memiliki bukti nyata bahwa Islam pernah mengalami masa keemasan, menguasai peradaban dunia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi pusat bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di dunia. Jadi sekarang adalah kembali kepada kita, kembali kepada generasi muda sekarang. Mari kita beri semangat kepada generasi muda sekarang untuk selalu belajar, belajar, belajar. Iqra, iqra, iqra. Mempelajari ilmu pengetahuan, menguasai teknologi, sehingga mereka bisa memimpin peradaban dunia Islam, peradaban ilmu pengetahuan dalam era sekarang ini. Sudah saatnya sekarang juga kita tidak perlu lagi mendikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Para cendekiawan muslim dulu, selain mereka ahli kedokteran, selain mereka ahli filsafat, mereka juga alim, orang yang menguasai ilmu agama. Jadi keduanya harus dikuasai. Satu sisi mereka harus alim, menguasai ilmu agama, tapi sisi lain mereka harus memiliki kompetensi, mereka memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya agar mampu untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana sabda Rasulullah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin menguasai dunia, maka dia harus memiliki pengetahuan tentang ilmu dunia. Barang siapa yang ingin menguasai akhirat, maka dia harus memiliki ilmu akhirat. Barang siapa yang memiliki keduanya, maka dia harus memiliki ilmu tentang dunia dan akhirat. Kami sampaikan selamat berbuka puasa. Semoga Allah memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.